Assalamualaikum, salam guru penggerak. Perkenalkan saya Delta Yuliana, calon guru penggerak Angkatan 10, Kabupaten Lampung Tengah. Kali ini, saya akan memaparkan tugas 1.3.A.8, koneksi antar materi modul 1.3, tentang visi guru penggerak. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran dalam koneksi antar materi modul 1.3. Calon guru penggerak dapat merefleksikan dan mengaitkan pemahaman antar modul yang telah dipelajari hingga kini dengan merespon pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pemantik 1. Apa yang Bapak dan Ibu pahami tentang kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA di sekolah Bapak dan Ibu? Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara merupakan upaya untuk menuntun anak ke arah keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, serta berupaya membebaskan anak untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya, baik sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Profil pelajar Pancasila menekankan pada pembentukan karakter kuat yang mencakup dimensi profil pelajar Pancasila. Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Ketiga, gotong royong. Keempat, berkebinekaan global. Kelima, kreatif. Dan keenam, bernalar kritis. Untuk mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila tersebut, guru perlu memiliki visi guna menciptakan perubahan yang lebih baik untuk lingkungan sekolahnya. Dalam membuat visi yang berpihak kepada murid, guru dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, IA. Ia merupakan pendekatan perubahan yang berbasis kekuatan. Di sekolah saya, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Seputi Agung sedang berupaya mewujudkan sekolah terampil dan inovatif, khususnya dalam hal membuat karya yang kreatif. Hal ini menjadi impian karena dianggap mampu mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila secara menyeluruh kepada murid. Karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia muncul saat peserta didik menuntaskan setiap proses kreatif mengisi mading dengan jujur. Karakter mandiri muncul saat peserta didik menuntaskan setiap proses kreatif mengisi mading dengan bertanggung jawab. Karakter berbinekaan global muncul saat peserta didik bergotong royong dengan antar teman yang berbeda latar belakang, baik agama maupun budaya, dalam menuntaskan setiap peran yang diberikan. Karakter gotong royong muncul saat peserta didik mampu bekerja sama antar teman dalam menuntaskan target utama dalam program literasi di mading sekolah. Karakter kreatif muncul saat peserta didik mampu menciptakan mading yang berguna bagi literasi di sekolah. Karakter bernalar muncul saat peserta didik mampu membuat hasil karya yang menarik untuk mengisi mading di sekolah. Berdasarkan upaya yang ingin dikembangkan pada lingkungan sekolah saya, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Seputi Agung, saya telah menentukan prakarsa perubahan yang telah saya rumuskan menggunakan paradigma IA melalui kanvas baja untuk mewujudkan upaya tersebut. Pernyataan prakarsa perubahan, mewujudkan budaya literasi melalui mading, majalah dinding, sekolah yang kreatif dan menarik. Prakarsa perubahan yang pertama yaitu buat pertanyaan, apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan budaya literasi melalui mading kelas yang kreatif dan menarik? Tindakannya yaitu 1. Berdiskusi dengan kepala sekolah dan warga sekolah tentang budaya literasi melalui mading kelas yang kreatif dan menarik. 2. Membentuk tim gerakan mengisi mading warga sekolah. 3. Mencari informasi di website atau aplikasi untuk mendukung pembuatan mading yang kreatif dan menarik. Prakarsa perubahan yang kedua yaitu ambil pelajaran pertanyaannya yakni 1. Siapakah di sekolah yang pernah memiliki pengalaman membuat mading yang kreatif dan menarik? 2. Materi apa saja menurut anak-anak yang menyenangkan untuk dituangkan dalam mading sekolah? 3. Keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya dalam mengembangkan mading yang kreatif dan menarik? Tindakannya yakni 1. Mencari guru yang berpengalaman. 2.
Mencari contoh nyata, bagaimana mading sekolah yang kreatif dan menarik dapat meningkatkan antusiasme siswa dalam membaca 3 wawancara pengalaman pendapat kepala sekolah dan guru. Prakarsa perubahan yang kedua yaitu gali mimpi. Pertanyaannya yakni 1. Apa kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan akan terjadi jika sekolah memiliki mading yang menarik dan menyenangkan? 2. Apa saja konten materi yang dapat dibuat di mading kelas? 3. Apa hal-hal dan sumber daya yang kita bayangkan untuk tetap mempertahankan agar siswa tetap membuat mading yang kreatif dan menarik? Tindakannya yakni 1. Membuat gambaran sikap dan respon peserta didik melalui wawancara. Contoh hasil, anak-anak menjadi lebih semangat dalam membaca dan mengunjungi mading sekolah. 2. Mempersiapkan sumber daya yang diperlukan untuk membuat mading yang kreatif dan menarik seperti kertas, printer, tinta warna, dan lain-lain. Prakarsa perubahan yang keempat yaitu jabarkan rencana. Pertanyaannya yakni 1. Apa langkah sederhana dan pertama yang bisa dilakukan? 2. Berapa lama target agar siswa dapat membuat konten yang kreatif dan menarik untuk mading kelas? 3. Bagaimana pengaturan agar konten mading yang dibuat tetap menarik dan berkelanjutan? Tindakannya yakni 1. Membuat aturan tentang konten materi yang boleh dibuat atau tidak boleh dibuat. 2. Membuat capaian tema yang beragam dan realistis. Prakarsa perubahan yang kelima yaitu atur eksekusi. Pertanyaannya yakni 1 saja yang saya libatkan dalam pembuatan mading kelas ini. 2. Apa saja peran yang diperlukan dan siapa pengisi peran tersebut? 3. Siapa saja petugas yang mengawasi agar mading tetap indah dan terawat? 4. Kapan mading kelas ini bisa diresmikan? Tindakannya yakni 1. Semua warga sekolah, meliputi siswa, rekan guru, tenaga kependidikan, kepala sekolah, untuk mendukung kegiatan yang dilaksanakan. 2. Menyusun tim kerja dan tugasnya untuk pengisian mading kelas. 3. Mengatur tenggat penyelesaian tugas. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.